Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di sini kelompok kita akan menjelaskan mengenai manajemen law firm. Yang pertama menjelaskan adalah saya, Muhammad Alif Naswalevi, dan nanti seterusnya adalah teman-teman saya, Muhammad Ridal Setiawan dan Niko Wahyu. Manajemen kantor hukum sebenarnya bukan hanya bertujuan melanggengkan usaha, ia juga bertujuan untuk memastikan tersedianya pelayanan jasa profesional hukum yang andal. Pengelolaan memang sangat tergantung pada tipologi kantor hukum. Kalau bentuknya praktisi tunggal, tentu saja relatif. Gampang karena organisasi yang harus dikelola begitu ramping. Beda halnya kalau firma hukum sudah berukuran menengah hingga kantor besar dengan jumlah advokat di atas 75 orang. Pengelolaan firma hukum besar dengan sistem partnership terbuka tentu membutuhkan manajemen yang lebih rumit. Misalnya bagaimana mengatur modal sumber daya manusia, kepengurusan, kompensasi atas pekerjaan, dan pembagian fee. Hingga hal-hal detail seperti jam kantor dan hubungan dengan klien. Nah, buku ini mencoba menjawab rasa ingin tahu para advokat tentang hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam mengelola sebuah firma hukum agar bisa bertahan lama walaupun pendirinya sudah meninggal. Di sini ada banyak makalah, namun saya akan menjelaskan beberapa makalah. Kita mulai dari perencanaannya, yang penulisnya yaitu Wahyudi Bahar, sekaligus salah seorang editor buku ini, menguraikan pentingnya menyusun rencana strategis firma hukum ketika mendirikan firma hukum. Yang terbesit di benak sebagian orang mungkin adalah keuntungan. Wahyuni Bahar, managing partner pada Bahar dan Partners, mengingatkan kita agar tak melulu memikirkan profitabilitas, tetapi juga faktor lain yang ikut mendukung kesuksesan firma. Dan yang selanjutnya ada Ahmad Zen Umar Purba dari Ali Budiarjo Nugroho Rekso Diputro, menyinggung pentingnya tata kelola sekutu. Dalam konteks ini, pengelola firma hukum jangan melupakan persoalan modal, sumber daya manusia, dan tentu saja pajak. Tapi jangan pula melupakan tujuan pendirian firma tersebut. Sri India Stuti Hadi Putranto, pendiri sekaligus senior partners pada Hadi Putranto, Hadinoto, dan Partners, menegaskan bahwa seluruh awak firma mestinya paham tujuan yang hendak dicapai. Menurut Ira A. Edi Murti, kontributor utama terhadap pencapaian tujuan itu adalah manajemen sumber daya manusia. Tentu saja pengendalian mutu layanan jasa hukum mutlak dilakukan, terutama demi kelangsungan nyawa firma hukum bersangkutan. Advokat boleh saja gonta-ganti dari firma, suksesi jalan terus. Yang penting dijaga. Menurut Todung Mulya Lubis adalah kepercayaan atau trust. Untuk menjaga kepercayaan khususnya dari klien pengelola firma hukum kudu mendalami strategi pemasaran. Yang selanjutnya, profesi pengacara sebenarnya belum tentu lebih dahulu mengenai kasus dan hukum dibanding orang lain. Cuma acap kali advokat lebih tahu di mana menemukan hukum dan celah-celahnya. Siapapun dapat membaca dan memahami suatu peraturan, namun hanya advokat yang dapat menemukan hukum dari beragam peraturan. Para pengacara boleh saja mengagumi karya-karya William Shakespeare, tetapi dalam karya penyair asal Inggris itu pengacara adalah profesi yang paling dibenci. Tindakan yang pertama yang dilakukan adalah membunuh semua pengacara. The first thing we do, let's kill all the lawyer. Bagi Ahmad Zer Umar Purba, pernyataan Shakespeare bisa mengandung dua arti. Pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat sehingga menganggap advokat sering membuat gaduh. Kedua, bisa juga karena rasa kagum masyarakat terhadap profesi ini, sehingga banyak orang tua yang mengharapkan anaknya kelak menjadi pengacara. Tetapi sebenarnya kehidupan advokat tidak semanis dan segampang yang dibayangkan. Apalagi kalau si advokat mengelola sebuah firma hukum berskala besar. Ada banyak hal yang mesti disiapkan sejak awal. Mendapatkan klien memang penting. Namun mengelola jalannya firma hukum tidak kalah pentingnya. Untuk mengelola suatu law firm bukanlah suatu hal yang mudah. Itu
Dipapar dari kata Sri Indriatuti Hadi Putranto. Persiapan yang matang termasuk mengatur detail hal-hal kecil turut menentukan kelanggengan suatu firma hukum. Karena itu pendiri atau partner law firm perlu menguasai ilmu manajemen. Di Amerika Serikat sudah biasa sebuah kantor hukum berusia lebih dari 1 abad meskipun para pendiri dan partnersnya sudah gonta-ganti. Sebaliknya di Indonesia masih jarang ditemukan kantor advokat yang bertahan dalam waktu yang lama. Bisa jadi penyebabnya karena firma hukum tersebut tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya. Manajemen kantor hukum sebenarnya bukan hanya bertujuan melenggangkan usaha. Ya juga bertujuan untuk memastikan tersedianya pelayanan jasa profesional hukum yang andal. Pengelolaan memang sangat tergantung pada tipologi kantor hukum. Kalau bentuknya praktisi tunggal, tentu saja relatif gampang karena organisasi yang harus dikelola begitu ramping. Beda halnya kalau firma hukum berukuran menengah hingga kantor besar dengan jumlah advokat di atas 75 orang. Pengelolaan firma hukum besar dengan sistem partnership terbuka tentu membutuhkan manajemen yang lebih rumit. Misalnya, bagaimana mengatur modal, sumber daya manusia, kepengurusan, kompensasi atas pekerjaan, dan pembagian fee, hingga hal detail seperti jam kantor dan hubungan dengan klien. Nah, buku ini mencoba menjawab rasa ingin tahu para advokat tentang hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam mengelola sebuah firma hukum. Buku bersampul putih hijau ini sebenarnya merupakan kumpulan makalah-makalah yang disajikan pada pendidikan hukum lanjut advokat yang diselenggarakan Center for Finance, Enforcement, and Security Law dengan Perhimpunan Advokat Indonesia di Jakarta 2 tahun silam. Ada 11 makalah yang disajikan dan dituangkan ke dalam buku ini. Meskipun berupa kompilasi makalah, salah satu kelebihannya adalah materi yang disajikan beragam dan penyajinya kebanyakan adalah praktisi alias advokat yang bekerja di kantor hukum ternama. Sehingga sayang kalau kompilasi ini tidak dibaca secara lengkap. Ahmad Zain Umar Purba dari Ali, Budiarjo Nugroho, Rekso Diputro menyinggung pentingnya tata kelola sekutu. Dalam konteks ini, pengelola firma hukum jangan melupakan persoalan modal, sumber daya manusia, dan tentu saja pajak. Tetapi, jangan pula melupakan tujuan pendirian firma tersebut. Sri Indriastuti Hadipurtanto, pendiri sekaligus senior partner pada Hadinoto dan partner menegaskan bahwa seluruh awak firma mestinya paham tujuan yang hendak dicapai. Menurut Ira A. Edi Murti, kontributor utama terhadap pencapaian tujuan itu adalah manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Tentu saja pengendalian mutu layanan jasa hukum mutlak dilakukan, terutama demi kelangsungan nyawa firma hukum yang bersangkutan. Advokat boleh saja berganti-ganti dari firma, suksesi jalan terus. Yang penting dijaga. Menurut Todung Mulia Lubis adalah kepercayaan atau trust. Untuk menjaga kepercayaan khususnya dari klien, pengelola firma hukum kudu mendalami strategi pemasaran. Mendapatkan klien baru tidaklah mudah, dan mempertahankan klien yang ada lebih sulit. Begitu kata Felix Ontong Subagjo. Lalu, bagaimana agar hubungan kedua belah pihak menjadi langgeng? Berikanlah layanan yang handal kepada klien. Sebisa mungkin, informasi yang dibutuhkan klien selalu tersedia dalam waktu yang cepat. Jadi, pengelola firma hukum harus tahu informasi apa saja yang dibutuhkan. Dan juga tahu tujuan pembangun sistem informasi itu, serta mengelola harapan, atau bisa disebut juga dengan managing expectation, baik hasil maupun kinerja sistem informasi. Profesi pengacara sebenarnya belum tentu lebih dahulu mengenai kasus dan hukum dibanding orang lain. Cuma, ucap kali advokat lebih tahu di mana menemukan hukum dan celah-celahnya.
Siapapun dapat membaca dan memahami suatu peraturan. Namun, hanya advokat yang dapat menemukan hukum dari beragam peraturan, jurisprudensi maupun doktrin, tulis Ibrahim Assegaf. Buku ini layak dibaca, terutama oleh mereka yang mengelola firma hukum atau berniat mendirikan kantor serupa. Penting dicatat, kehadiran buku ini patut disambut di tengah minimnya referensi tentang manajemen kantor advokat di Indonesia. Kebutuhan akan referensi sejenis terus tumbuh seiring berkembangnya jumlah kantor advokat di tanah air. Yang jelas, buku terbitan CF Wiesel ini menyajikan hal-hal apa yang perlu Anda persiapkan dalam mendirikan dan mengelola firma hukum. Baik, itu saja yang bisa kami jelaskan. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.